Selamat pagi, siang, malam, Pak Daniel. Kami dari kelompok 16 akan membahas tentang operating system AVL 2. Di kelompok kami ada Berniko Rafael, lalu Lustian Daru, dan Widya Stanto Ramadian. Topik yang kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama itu partition allocation method, dan yang kedua adalah virtual memory. Next. Yang pertama, partition allocation method. Apa itu partition allocation method? Metode alokasi partisi yang merupakan manajemen penyimpanan komputer di mana memori utama atau penyimpanan disk dibagi menjadi sejumlah partisi atau blok-blok terpisah dengan ukuran yang bervariasi. Setiap partisi berperan sebagai unit alokasi yang dapat diberikan kepada berbagai proses seperti program atau aplikasi untuk digunakan. Metode ini memungkinkan pengelolaan memori yang lebih terstruktur dan penggunaan sumber daya penyimpanan yang efisien dalam sistem komputer. Next. Lalu deskripsi partition allocation method. Berikut ini adalah beberapa metode yang paling umum. Yang pertama itu ada partition allocation yang terdiri dari create page, fixed partition allocation, method, dynamic partition, first fit, best fit, worst fit, dan next fit. Lalu yang kedua fragmentasi, yang ketiga pegging, yang keempat segmentasi, kelima body system allocation, keenam algoritma untuk mengganti halaman, nomor 7 tracing, dan yang terakhir 8 yaitu translation look-aside buffer atau TLB. Nah, di sini lalu yang saya akan bahas yaitu bagian dari partition allocation. Yang pertama yaitu fixed partition allocation method, yang dimana metode partisi ini metode partisi yang paling sederhana, yang dimana sistem operasi membagi memori ke dalam partisi dengan ukuran tetap dengan diberikan kepada proses-proses tertentu. Pada setiap partisi ini diperuntukkan bagi satu proses membatasi penggunaan memori pada partisi tertentu. Meskipun mudah diimplementasikan, pendekatan ini dapat menyebabkan pemborosan memori jika proses tidak menggunakan seluruh partisi yang diberikan, karena sisa memori tidak dapat digunakan dalam proses lain. Metode ini lebih cocok untuk sistem dengan memori terbatas. Lalu yang kedua, dynamic partition allocation method. Metode partisi ini yang fleksibel, di mana memori dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran bervariasi yang dapat diberikan kepada berbagai proses. Setelah sebuah blok digunakan oleh satu proses, memori dapat dialokasikan kembali ke proses lain. Keuntungannya adalah lebih efisien penggunaan memori dan fleksibilitas alokasi sesuai kebutuhan. Kelemahannya yaitu memerlukan algoritma yang lebih kompleks untuk alokasi memori dibandingkan dengan metode partisi tetap. Lalu selanjutnya first fit, yang dimana metode alokasi partisi ini yang mengalokasikan partisi pertama yang cukup besar untuk menampung proses. Ini cara cepat dan sederhana untuk alokasi partisi. Metode ini memiliki risiko fragmentasi memori, di mana sisa memori setelah proses dapat menjadi terlalu kecil untuk mendukung proses lainnya. Lalu yang keempat yaitu best fit, yang dimana metode ini yang mengalokasikan partisi yang paling sesuai dengan ukuran proses. Ini mengurangi pemborosan memori, tetapi memerlukan lebih banyak waktu pemrosesan untuk menemukan partisi yang sesuai. Lalu yang selanjutnya worst fit. Worst fit ini merupakan metode yang mengalokasikan partisi terbesar untuk suatu proses, berbalikan dengan metode alokasi terbaik. Meskipun mungkin akses lebih banyak memori yang lebih besar, metode ini cenderung menyebabkan pemborosan memori yang signifikan karena partisi yang besar mungkin tidak digunakan sepenuhnya. Dan yang terakhir next fit. Next fit itu metode yang menempatkan program pada partisi berikutnya yang cukup besar. Lalu poin selanjutnya yaitu implementasi pada laptop. Berikut adalah beberapa implementasi yang telah kami lakukan pada laptop Asus ROG Zephyrus Duo. Lalu hasil analisis yang kami dapatkan yaitu semua data yang ada di dalam screenshot tadi itu tidak ada yang berubah.
kemungkinan karena tingkat keefisienannya itu seragam. Jadi di metode-metode tersebut itu sama-sama bagus. Mungkin jika dites kembali menggunakan beberapa faktor lain akan mendapatkan hasil yang berbeda. Oke, jadi next kita akan membahas mengenai virtual memory. Oke, next. Oke, jadi apa itu virtual memory? Virtual memory sendiri adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan sistem komputer untuk menggunakan sebagian dari penyimpanan sekunder sebagai eksistensi dari RAM fisik. Ini berarti bahwa program dan data yang tidak muat dalam RAM dapat disimpan dalam file yang disebut file swap di hard drive dan diakses saat dibutuhkan. Oke, next. Oke, jadi memori virtual ini bisa disimpan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama adalah memori ini disimpan dalam bentuk unit yang kita sebut sebagai halaman dalam sistem operasi. Ini adalah unit-unit atomik di mana program besar dapat simpan. Lalu yang kedua adalah untuk sebuah program mungkin ada banyak penyimpanan di alamat fisik. Tidak semuanya perlu dimuat karena hanya program tertentu yang dapat digunakan untuk sebuah aplikasi. Mungkin dari contohnya adalah saat kita bermain game itu sendiri mungkin disimpan di dalam hard disk, yaitu perangkat sekunder. Tetapi saat bermain, tidak seluruh ruang yang terinstall akan dimuat ke dalam RAM. Hanya program-program tertentu yang dapat diperlukan untuk aplikasi game tersebut yang dijalankan. Oke, next. Kita ngomongin tentang manfaat dari virtual memory sendiri. Jadi, ada 4. Yang pertama adalah penggunaan RAM yang efisien. Jadi, virtual memory sendiri memungkinkan sistem untuk menjalankan lebih banyak program yang daripada yang bisa disimpan di dalam RAM fisik saja. Jadi hal ini meningkatkan kinerja sistem dan fleksibilitas dari sistem tersebut. Lalu yang kedua ada perlindungan program, di mana dengan virtual memory sendiri setiap program berjalan dalam ruang alamat virtual yang terisolasi. Ini menghindari program-program yang salah mengeksploitasi atau merusak area memori program lain. Lalu yang ketiga adalah mengatasi keterbatasan RAM, di mana virtual memory sendiri memungkinkan penggunaan aplikasi berat atau multitasking tanpa memerlukan RAM fisik yang sangat besar. Karena ini menjadikan lebih banyak memori fisik yang tersedia. Karena program-program disimpan dalam memori virtual, sehingga mereka hanya memakan sedikit ruang di dalam memori fisik yang sesungguhnya. Lalu yang terakhir adalah pemulihan dari kegagalan, di mana ada kasus kegagalan sistem. Data yang di virtual memory masih tersedia dan dapat dipulihkan. Jadi pokoknya aman lah datanya kalau di virtual memory karena masih bisa dipulihkan kembali. Oke, kita next lanjut ke cara kerja virtual memory. Jadi ada 3. Yang pertama ada pemetaan alamat. Oke, jadi untuk pemetaan alamat sendiri, ini setiap program yang berjalan memiliki ruang alamat virtual yang lebih besar daripada RAM fisik, atau bisa disebut NVM. Nah ini di pemetaan alamat ini nanti bakal dipeta lagi ya, untuk memori virtual memorinya sendiri, untuk bisa memanage lah, bisa dibilang memanage antara mana yang dibutuhkan program tersebut dibutuhkan untuk virtual memorinya. Oke, lalu yang kedua adalah save file, di mana data yang tidak muat di dalam RAM disimpan di dalam save file di hard drive. Data ini bisa ditulis dan dibaca saat diperlukan. Contohnya tadi ya, kalau misalnya ada contohnya kalau misalnya tidak cukup misalnya RAM 4 GB, terus satu sudah buka foto, lalu dua di sini buka game. Lalu tiba-tiba kamu mau buka game lain yang 2 GB, tapi otomatis kamu harus matikan yang atas ini kan. Jadi ada sisa 2 slot lagi, 2 GB. Nah, kalau di contohnya ini swap file ini bisa digini. Jadi ada slotnya lah. Gitu. Jadi yang dari 1, 2, 1 ini bisa di swap jadi 2 dan 2. Jadi akhirnya bisa ke swap filenya. Datanya bisa masuk.
Ramdodia dan Ramdodianya begitu. Lalu yang ketiga adalah penukaran data, di mana saat aplikasi mencoba mengakses data yang tidak ada di RAM, NVMe akan memindahkan data tersebut dari swap file ke RAM. Data yang tidak aktif atau jarang digunakan dapat dipindahkan kembali ke swap file untuk memberikan ruang untuk data yang lebih penting. Nah ini, gitu guys. Oke, next akan dijelaskan oleh Dias. Oke, sekarang selanjutnya yaitu implementasi pada laptop. Berikut ini adalah screenshot dari output yang telah dihasilkan dari code yang sudah saya sertakan di docs. Untuk analisisnya sendiri, stabilitas pada frame 1 itu sangatlah stabil karena dia hanya berganti, kalau tidak salah hanya berganti 2 kali. Lalu di frame kedua dan ketiga itu menunjukkan perubahan halaman yang diakses seiring berjalannya proses. Ini mencerminkan kebutuhan algoritma untuk melakukan penggantian ketika halaman yang diakses tidak lagi dianggap optimal untuk dipertahankan. Lalu di output tadi terdapat hasil hit dan miss dengan jumlah hit sebanyak 11 dan miss sebanyak 9. Algoritma OPT memperlihatkan kinerja yang solid dalam mempertahankan halaman-halaman yang sering diakses di dalam frame. Hit yang tinggi menunjukkan keberhasilan algoritma yang dalam meminimalkan penggantian, sementara misses itu mencerminkan situasi di mana penggantian halaman diperlukan. Hasil ini memberikan gambaran tentang efisiensi algoritma OPT dalam mengelola frame memori pada dataset dan skenario pengujian tertentu. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Berikut adalah referensi yang kami ambil. Berikut adalah daftar pembagian tugas yang telah kami lakukan. Untuk Louis sendiri yang dilakukan sudah tercantum, dan Nico juga, dan saya sendiri. Untuk presentasi kinerja kita semua yaitu 100%. Dan dari kami, terima kasih.